Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Maria. Kita belajar matematika kembali. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Walaupun kalian belajar di rumah, Ibu harap kalian belajar dengan sungguh-sungguh agar semua yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Semoga keadaan COVID seperti ini segera berlalu dan kita semua dapat bertatap muka secara langsung. Kita akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Kalian anggap saja Ibu ada di depan kalian dan simak apa yang akan Ibu jelaskan. Tapi jangan lupa, sebelum belajar, kalian persiapkan buku catatan matematika, buku paket, dan buku latihan atau kertas folio. Dan jangan lupa juga sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Yang kita pelajari kali ini melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu materi kita kelas 8 bab 1 yaitu pola bilangan dengan pokok bahasan bermacam pola bilangan, menentukan rumus suku ke N, suatu barisan bilangan dan segitiga Pascal. Hari ini kita masih belajar bab 1 yaitu mengenai barisan dan deret aritmetika, barisan dan deret geometri. Baik, kita melanjutkan pelajaran minggu lalu yaitu pola bilangan. Sekarang kita lanjutkan dengan barisan aritmetika. Pengertian barisan aritmetika adalah barisan dengan pola bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Contoh barisan aritmetika adalah 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan selanjutnya. Suku pertama dalam bilangan aritmatika disebut dengan awal atau A atau U1 suku pertama. Sedangkan suku kedua adalah U2 dan seterusnya. Selisih dalam barisan aritmetika disebut dengan beda dan dilambangkan dengan B karena bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Maka B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3 sama dengan U5 dikurangi U4 sama dengan U6 dikurangi U5. Rumus mencari suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi B. Barisan aritmetika mempunyai pola A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, A tambah 4B, dan seterusnya. Rumus suku ke N barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Dengan keterangan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau U1, B adalah sama dengan beda. Baik, Ibu terangkan yang merupakan contoh barisan aritmatika. Contoh barisan aritmatika. Misalkan bilangan genap dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita lihat dari 2 ke 4 yaitu ditambah 2, dari 4 ke 6 ditambah 2, dari 6 ke 8 ditambah 2, dari 8 ke 10 ditambah 2, dari 10 ke 12 tambah 2. Kemudian contoh yang lain yaitu bilangan ganjil, yaitu dari mulai 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kita lihat dari 1 ke 3 tambah 2, dari 3 ke 5 ditambah 2, dari 5 ke 7 ditambah 2, dari 7 ke 9 tambah 2, dari 9 ke 11 ditambah 2. Ya. Deret aritmetika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmetika. Rumus menentukan jumlah N suku yang pertama, Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Dengan keterangan Sn sama dengan jumlah N suku yang pertama, N banyak suku A suku pertama, UN sama dengan suku yang ke N. Contoh soal. Jika diketahui pola bilangan 4, 7, 10, 13, dan seterusnya, maka angka pada pola ke-7 adalah pilihannya
17, 19, 20, dan D 22. Sekarang kita lihat dari soal diketahui suku pertama yaitu A sama dengan 4. Beda atau B sama dengan, ingat rumusnya, UN dikurangi UN min 1 atau 7 dikurangi 4 sama dengan 10 suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga dikurangi suku kedua, suku keempat dikurangi suku ketiga. 10 dikurangi 7 atau sama dengan 3. Yang ditanyakan, maka angka pada pola ke-7. Yang ditanyakan adalah suku ke-7 atau U7. U7 sama dengan, ingat rumus suku ke N adalah A ditambah N min 1 dikali B sama U7 sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah 4 ditambah N-nya adalah 7. 7 min 1, B-nya adalah 3. U7 sama dengan 4 ditambah 6 kali 3. U7 sama dengan 4 ditambah 18. U7 sama dengan 22. Maka suku ke-7 adalah 22. Jadi jawabannya adalah D. Contoh yang kedua. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Jika diketahui barisan aritmatika memiliki U3 sama dengan 41 dan U6 sama dengan 65, maka U8 sama dengan, pilihannya adalah A 77, B 89, C 81, D 85. Kita lihat soal yang kedua. Untuk menentukan U8 maka kita harus mencari terlebih dahulu A-nya. Kita ingat UN itu sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Di soal diketahui U3 sama dengan 41. Maka A ditambah 2B sama dengan 41. Kemudian U6 sama dengan 65. Maka A ditambah N min 1. 6 dikurangi 1 berarti 5B sama dengan 65. Dengan cara eliminasi, kita eliminasi A-nya. A dikurangi A habis 2B dikurangi 5B min 3B. 41 dikurangi 65 min 24. B sama dengan min 24 dibagi min 3 sama dengan 8. Jadi diketahui B-nya 8. Dengan B sama dengan 8 kita substitusikan ke persamaan yang ini atau yang ini. Kita misalkan ke A tambah 2B sama dengan 41. A tambah 2 kali 8 sama dengan 41. A ditambah 16 sama dengan 41. A sama dengan 41 dikurangi 16. A sama dengan berapa? 25. Ya, betul. Sekarang A dan B sudah diketahui. Kita mau menentukan suku yang ke-8. U8 itu sama dengan A ditambah N min 1. 8 dikurangi 1. 7 dikali B. Sama dengan A-nya adalah 25 ditambah 7 dikali 8. Sama dengan 25 ditambah 7 kali 8 adalah 56. Sama dengan 81. 5, 11, 11 tambah 2 tambah 5, 8. Jadi jawabannya yaitu C. Ini. Kemudian selanjutnya contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, perhatikan. Ini adalah merupakan jumlah suku ke N. Tentukan jumlah dari 12 tambah 16 tambah 20 tambah 24 tambah titik-titik tambah 200. Kita ingat lagi rumusnya. Rumus untuk jumlah N suku pertama dari barisan aritmetika. Sn, rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN.
Langkah pertama, kita menentukan rumus suku ke N atau UN. Kita cari UN-nya dulu. Langkah pertama, cari UN. Kita lihat cari UN. UN suku ke N di sini adalah 200. Tapi kita lihat dulu suku pertamanya berapa. Diketahui suku pertama atau A sama dengan suku pertama, A-nya sama dengan 12. B-nya atau bedanya itu sama dengan 16. Suku kedua dikurangi pertama, ketiga, kedua, 4, ketiga. Min 12 atau sama dengan 4. Suku ke N. Suku ke N atau UN itu di sini sama dengan A tambah N min 1 dikali B. UN sama dengan A-nya 12 ditambah N min 1 kali B, B-nya 4. UN sama dengan 12 ditambah 4, N kali 4, 4N min 1 kali 4 min 4. UN sama dengan 12 dikurangi 4, 8 ditambah 4N. Jadi didapat rumus suku ke N adalah UN sama dengan 8 tambah 4N. Langkah yang kedua, kita akan menentukan N. Di sini diketahui suku terakhir suku UN adalah 200. UN sama dengan 8 ditambah 4N. UN itu sama dengan 200. 200 sama dengan 8 ditambah 4N. 8 pindah, 200 dikurangi 8 sama dengan 4N. 192 sama dengan 4N. N sama dengan 192 dibagi 4 atau sama dengan 48. Jadi didapat N-nya itu banyaknya suku adalah 48. Untuk kemudian langkah yang ketiga, kita cari untuk menentukan S48. Langkah yang ketiga menentukan S48. Sn sama dengan N per 2 kali A ditambah UN. S48 sama dengan 48 bagi 2. A-nya tadi berapa A-nya? A-nya tadi adalah 12. 12 ditambah UN. UN-nya adalah 200. S48 sama dengan 24 dikali 212. S48 sama dengan 5088. Jadi jumlah 48 suku yang pertama adalah 5088. Mengerti? Ya. Saya ulangi lagi, lihat yang pertama, perhatikan. Suku pertama atau A 12, suku kedua 16, suku ketiga 20, suku keempat 24, dan suku ke N-nya adalah 200. Kita cari dulu rumus suku ke N-nya, yaitu dengan menggunakan rumus suku ke N dari barisan aritmetika. Ya. Didapat UN 98 tambah 4N. Kemudian langkah kedua menentukan N-nya. UN di sini adalah 200. 200 sama 8 tambah 4N didapat N sama dengan 48. Dan untuk menentukan jumlah 48 suku pertama dari barisan aritmetika ini dengan rumus SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN didapat 5088. Demikian contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, masih jumlah suku ke N. Jumlah 30 bilangan ganjil yang pertama dimulai dari 1 adalah, pilihannya adalah di sini A 800, B 850, C 900, D 950. Untuk
barisan bilangan ganjil yang pertama, barisan bilangan ganjil tersebut adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sekarang masih ingat rumus barisan bilangan ganjil? Yaitu UN sama dengan 2N min 1. Kalau U ke-30, kita tanya suku ke-30, maka 2 kali 30 dikurangi 1. U30 sama dengan 60 dikurangi 1. U30 sama dengan 59. Kalau kita lihat bilangan ganjil tadi sudah diberi contoh, karena termasuk dari deret aritmetika. Bilangan ganjil termasuk deret aritmetika dengan A-nya sama dengan suku pertamanya adalah 1. Bedanya sama dengan 3 kurangi 1, 2. 5 kurangi 3, 27 kurangi 5, 2. Maka jumlah 30 bilangan ganjil yang pertama adalah Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. S30 sama dengan 30 per 2 kali A-nya 1, UN-nya adalah suku ke-30, 59. S30 sama dengan 15 dikali 60. S30 sama dengan 900. Jadi jawabannya adalah C. Oke? Sudah mengerti semuanya? Kalau sudah mengerti, pelajari lagi dan kerjakan soalnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Semoga apa yang sudah Ibu ajarkan, Ibu jelaskan dapat kalian mengerti. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai ketemu kembali minggu depan. Selamat pagi.